Alhamdulillah, penuh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Desember 2025 kita bisa berkumpul bersama dalam agenda yang luar biasa, yakni peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 di Kabupaten Kediri tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita di kesempatan pagi hari ini sebagai wujud syukur agar apa yang kita upayakan berjalan lancar serta mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Aris Setiawan. Kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu dengan segala limpahan nikmat dan hidayah-Mu. Hari ini kami dapat berhimpun dalam peringatan dan tasyakuran HUT Korpri ke-54 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas bagi seluruh anggota Korpri. Berikanlah kami kemampuan untuk menjalankan tugas dengan amanah, profesional, dan berdedikasi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Hari Ulang Tahun Korpri yang diperingati setiap tanggal 29 November menjadi ajang refleksi bagi ASN untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan, meningkatkan profesionalisme, serta memupuk integritas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Dan di kesempatan yang baik ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Muhammad Solikin MAP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan izin Bapak-Ibu, mengawali laporan ini pertama, marilah kita bersama-sama memberikan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir mengikuti tasyakuran dan sarasian dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang hormati, pada Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-54 ini memang kita tidak mengadakan kegiatan upacara sebagaimana biasa kita lakukan, namun kita menyelenggarakan tasyakuran dan acara sarasian. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengundang seluruh perwakilan dari dinas, badan, inspektorat, kantor, bagian, serta dari seluruh kecamatan dan sekolah, SMP, SD, taman kanak-kanak, serta dari unsur Puskesmas Kabupaten Kediri, sehingga dilaksanakan secara terpusat di Gedung Convention Hall pada kesempatan pagi ini dengan jumlah kurang lebih sebanyak 1.000 anggota Korpri. Perlu kami laporkan bahwa beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Korpri pada kesempatan yang baik ini adalah yang pertama, pemberian bantuan berupa peralatan kebersihan terutama untuk mendukung bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Kediri di pemerintah daerah pada 30 Agustus 2025 yang lalu dalam kegiatan kerja bakti bersama-sama.
Kemudian yang kedua pemberian santunan berupa uang duka kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Dharma Tahun Kediri yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Selain kegiatan tersebut, pengurus Korpri juga telah menyusun program kerja antara lain. Korpri Kabupaten Kediri saat ini telah mendirikan yayasan Korpri yang bernama Anugerah Karya Praja yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum pada tanggal 30 April 2025. Pendirian klinik Pratama sebagai vaskes pertama yang dapat membantu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2025. Mohon tepuk tangan ini. Marilah kita saksikan bersama penyerahan apresiasi kepada 10 anggota Korpri yang menjadi pendonor darah terbanyak tahun 2025 di UPT DPMI Kabupaten Kediri. Kepada para penerima kami persilahkan untuk mengambil tempat. Ini yang pertama diberikan langsung kepada Bapak Setio Widodo dari SMP Negeri 1 Pelosok Klaten dengan jumlah donor 100 kali. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. 100 kali donor darah. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Randy Agatha dari KPU Kabupaten Kediri sebanyak 75 kali donor darah. Apresiasi selanjutnya diberikan kepada Krisna Dani dari RSKK di sebanyak 75 kali. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Susanto dari SDN Krecek 1 Kecamatan Badas sebanyak 75 kali donor darah. Berikutnya diberikan kepada Bapak Eko Prasetyo dari SDN Medowo 3 Kandangan juga sebanyak 75 kali donor darah. Kemudian diberikan kepada Bapak Supriyono dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sebanyak 75 kali donor darah. Selanjutnya apresiasi juga diberikan kepada Bapak Agus Priyono dari SDN Pojok 1 Wates sebanyak 75 kali. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Bapak Arus Esti Aji dari RSKK Kabupaten Kediri sebanyak 75 kali donor darah. Selanjutnya apresiasi diberikan kepada Bapak Nizam Subeki Camat Mare sebanyak 50 kali donor darah. Dan yang terakhir apresiasi diberikan kepada Ibu Erma Christine dari SMP Negeri 2 Ngancar sebanyak 50 kali donor darah. Selanjutnya berkenan kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin, kami bantu hitung, berikan senyum terbaik ke kamera. 1, 2, 3. Sekali tersebut, para penerima kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu dan juga Bapak Sekda kami mohon healing dari Korpri Kabupaten Kediri. Selanjutnya berkenan menyerahkan secara langsung ke Wakil Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri. Penghargaan yang pertama diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Salehuddin dengan jabatan terakhir adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Insinyur Adi Sumityo MSI. Jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Berikutnya diberikan kepada Bapak Sugiono SSMM
Ini merupakan jabatan terakhir adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Penghargaan berikutnya diserahkan langsung kepada Bapak Hari Wahyu Jatmiko SEMM dengan jabatan terakhir adalah Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri. Penghargaan berikutnya diberikan langsung kepada Bapak Edi Suprapto SHMM. Beliau merupakan Camat Ngancar. Kemudian penghargaan selanjutnya diberikan kepada Bapak Nur Said SE dengan jabatan terakhir adalah Camat Kandangan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Ibu Suparmi dengan jabatan terakhir merupakan Pranata Jamuan dari UOBK RSUD Kabupaten Kediri. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Suyanto dengan jabatan terakhir adalah Pengadministrasi Umum Satpol PP Kabupaten Kediri. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Ibu Dr. Ada Sri Wahyuningsih dengan jabatan terakhir adalah Guru Muda dari UPT SMP Negeri 2 Gurah. Dan penghargaan yang terakhir diberikan kepada Ibu Siti Pudrika dengan jabatan terakhir adalah Guru Ahli Madya dari SDN Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dan spesial hari ini adalah penyerahan secara simbolis bantuan kendaraan perpustakaan keliling dari Korpri Kabupaten Kediri diberikan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri. Diterima langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Kediri. Selanjutnya berkenan kami persilakan untuk foto bersama. 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh untuk diangkat penghargaannya, semangat dari Pak Wemnya luar biasa untuk teman-teman. Baik, berikan senyum terbaik ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Mas Bupati menyampaikan salam hormat beliau sekaligus menyampaikan sambutan dan arahan beliau pada acara tasyakuran dan sana sehat dalam peringatan hari ulang tahun ke-54 Korpri tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara tasyakuran dan sara sehat dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-54 Korpri tahun 2025 dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu anggota Korpri yang saya hormati, saya mewakili Mas Bupati mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Korpri kepada seluruh anggota Korpri Kabupaten Kediri, dan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Korpri Kabupaten Kediri atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian panjenengan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Kediri di berbagai sektor tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Korpri di dalamnya. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua masih semangat bekerja memberikan pelayanan walau sebagian harus bekerja dalam keterbatasan pasca kejadian kerusuhan, penjarahan dan pembakaran gedung Pemkab tanggal 30 Agustus lalu. Kita berdoa bersama semoga rehab dan pembangunan gedung Pemkab berjalan dengan lancar dan cepat selesai, sehingga pemerintahan bisa berjalan lebih optimal lagi. Memang rehab dan pembangunan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mas Bupati minta semua bisa bersabar dan tetap bersemangat memberikan kinerja yang terbaik. Bapak Ibu anggota Korpri yang berbahagia, sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-54 Korpri tahun 2025, bersatu, berdaulat bersama Korpri dalam mewujudkan Indonesia maju.
Korpri diharapkan terus menjadi perekat persatuan bangsa, menjaga solidaritas, profesionalisme, dan penuh dedikasi mengabdi dan mendukung kemajuan pembangunan. Mas Bupati berharap Korpri Kabupaten Kediri bukan hanya sekedar wadah profesi, tetapi bisa menjadi organisasi yang produktif untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua begitu banyak program-programnya Korpri, ada punya klinik Paskes, ada pendampingan hukum, LBH juga bisa memberikan kendaraan operasional untuk dinas arsip. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Korpri ke-54, selamat bertugas, junjung tinggi Panca Prastia Korpri, dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongannya kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam mewujudkan Kabupaten Kediri yang berbudaya, religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Wakil Bupati untuk melakukan pemotongan tumpeng didampingi langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Muhammad Solihin MAP. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 54 tahun Korpri hadir untuk masyarakat. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya yang hadir pada hari ini. Pemotongan tumpeng ini sebagai wujud syukur kita bersama. 54 tahun Korpri hadir untuk negeri. Sejak dibentuk pada tahun 1971, Korpri telah menjadi wadah pemersatu ASN dari berbagai instansi pemerintah. Diserahkan langsung oleh Wakil Bupati kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Muhammad Solihin MAP. Penyerahan tumpeng selesai. Matur suwun, selanjutnya kami persilakan untuk bisa foto bersama seluruh tamu undangan. Bapak Ibu seluruh tamu undangan, kami mohon untuk berdiri. Kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh salam semangatnya. Yang di belakang boleh angkat tangannya ke atas supaya lebih terlihat lagi. Senyum terbaik ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup, matur suwun seluruh hadirin, kami persilakan dulu. Hari ini saya mewakili Mas Bupati menghadiri acara tasyakuran dan syarasehan dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-54 Kabupaten Kediri. Terus tadi ada beberapa bantuan juga Mas untuk perpustakaan ya? Ya, komentar roda 3 atau untuk perpustakaan keliling itu. Terus mungkin harapannya Bu? Harapan seperti yang disampaikan Mas Bupati tadi, untuk anggota Korpri jaga integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Meskipun kemarin 30 Agustus beberapa teman-teman Korpri ada yang kantornya terbakar, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bekerja yang kerja totalitas tetap dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Kediri. Ya, jadi pertama adalah work life balance. Kita harus balance untuk diri sendiri. Kemudian baru yang kedua, tahapannya adalah work family interaction. Jadi dengan keluarga kita harus apa? Berinteraksi, ada interaksi kayak tadi. Misalnya papanya bilang, ayahnya bilang, "Nah, aku besok berangkat pagi, aku nggak bisa bantu untuk nyiapin anak-anak ke kerja." Istrinya bilang gimana? Ya nggak apa-apa. Dia akan tahu, sadar, nggak apa-apa.
Karena dipamiti sama suaminya. Ya, jangan kemudian si istri bingung pagi-pagi, aduh gimana si bu anaknya mau berangkat kayak gini, si suaminya masih tidur enak-enakan. Tidak ada keterlibatan, info, keterlibatan ini yang harus dipakai dua-duanya. Demikian juga ketika suaminya sibuk, harus buat laporan, harus lembur, si istri paham. Ini yang disebut dengan work family balance. Pekerjaan dan keluarga balance, seimbang. Jangan seimbang itu dilihat dengan, maaf ya ibu, kita itu kadang-kadang, maaf ini sederhana. Kalau kita pergi ke tempat orang lain dulu, ya kan? Ketika ibu, wah kemarin dia juga udah datang. Saya tak datang ke tempatnya dia punya acara. Tapi hubungan kita sama enggak? Belum tentu sama. Tetapi apa yang dirasakan oleh dua orang ini? Dia merasa senang, dihargai. Aku sudah ngundang dia datang. Jadi balance tadi tidak harus sama. Aku sekian jam sudah kerja di luar, kamu harus hitung kamu berapa jam. Bukan itu. Tetapi yang dilihat bukan waktunya, tapi bagaimana kita merasa balance secara emosional. Aku sudah senang loh, kamu sudah bantu ngantarkan anak-anak ke sekolah, sehingga aku bisa beres-beres ke rumah, sehingga kita bisa berangkat kerja bareng-bareng. Nah ini kan suatu hal yang sama, balance. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi tidak selalu harus waktunya sama. Nah, maaf ya kalau saya ngomong tuh cepet gitu ya. Tapi nanti bisa lebih banyak tanya jawab. Karena kalau nggak banyak tanya jawab, rugi ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan anak, dalam komunikasi kita juga harus lebih bagus. Satu contoh, kalau kita berinteraksi, saya seringkali menggunakan ini. Maaf saya ambil ibu, bisa ke depan ibu. Cari yang bentuknya hampir sama. Ini. Ibu bisa dansa nggak? Dansa bisa nggak? Nggak. Maaf, saya ajarin ya bu. Ini tangan ini ya, kaki ini kakinya mundur. Yang ini maju. Nah lihat ya, saya lihat ya, saya sudah selesai belum sama ibu ini? Komunikasinya jalan nggak? Saya sudah nggak ngomong lagi loh. Sudah apa? Jalan. Saya mau ngasih tahu, ini adalah cara kalau kita berinteraksi di dalam keluarga, berinteraksi orang di kantor dengan siapapun. Ketika orang itu diam, itu mundur. Dia mundur kan? Maka saya ngajak ngomong. Oke? Kalau kemudian dia sudah mengajak diskusi di tengah diskusi ini, ya. Kalau orang ini marah-marah dan banyak ngomong, maka saya apa? Mundur. Jangan maju. Nubruk kan? Nah loh, ini adalah filosofi kalau kita melakukan relationship dengan orang lain. Siapapun itu. Dengan anaknya banyak ngomong, ya kita mundur, ya kan? Kalau anaknya, ibunya jangan cerita, ngobrol ini, ya kan? Kalau anaknya diam, ya kita ajak ngomong, ya. Kalau itu dilakukan, serasi nggak? Nah, nggak tungguan. Jadi kalau misalnya dia gini ya, saya gini terus, nggak enak kan? Ya. Betul nggak ya ibu bapak? Itulah yang harus dilakukan kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi tidak langsung maju terus gitu kan? Tapi kita coba untuk ini. Jadi apa? Selaras ketika kita berbicara. Begitu ya bapak ibu. Terima kasih ibu. Siapa namanya bu? Oh Bu Fitri. Matur nuwun. Ya.
Itu ya, itu adalah dasar. Jadi tadi ada balance, kemudian yang kedua adalah unsur komunikasi, relationship. Kapan saya maju, kapan saya dianggap, dan kapan saya mundur. Anak saya ketiga, nah ini kan bercerita. Yang pertama psikologi. Yang psikologi ini di Jakarta, anak cucu saya pertama itu kembar, laki perempuan. Sehingga 2 kali kelahiran dan